نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Kajian kita pada kali yang berbahagia ini berkaitan dengan sikap dan sifat kita juga sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu Ibnu Abbas bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan selalu ada bersamamu. Banyak hikmah di dalamnya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan ada bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah wa'lam anna al-ummah law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa idza istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil a'lam wa jaffatis suhur. Rawahu Tirmidzi, ada hadis hasan. Hadirin Allah, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata suatu saat saya Abu Abbas Abdullah bin Abbas berkata, suatu saat saya berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, wahai ananda. Kata ketika Rasulullah SAW wafat, Abbas itu berusia 15 tahun. Maka beliau bersabda, wahai ananda, saya akan mengajarkan kepada 4 perkara. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu mau pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atau sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat, lembaran telah terima. Hadirin rahimakumullah, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah di sini, ada yang bertanya, Allah kan Maha Kuasa, masa Allah dijaga? Di mana dinullah? Yang mesti dijaga itu adalah agama Allah. Yang perlu dijaga itu adalah hak-hak Allah. Kalau Allah
yang suruh. Tolong Allah, Allah akan menolong. Dan kalau pikiran awam kita masa dia Allah sendiri tolong. Harusnya kita yang menolong, kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada ma tu'aduna li kulli awam. Tapi kepada mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan menjaga segala peraturan Allah. Hak Allah yang wajib dijaga. Hadirin Allah. Pertama, dalam rangka ibadah, memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Maka kemarin dibahas aktif dan aktif niat kita. Karena manusia itu kalau niatnya tidak dijaga dan tidak terjaga, bisa saja salah, bisa saja nyasar. Aktif dan aktif niat kita. Karena niat manusia itu ada dua, bisa bilillah, bisa bilil goyah, bisa bilillah karena Allah, bisa bilil goyah karena keinginan dia. Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hak Allah, tapi kalau hak hamba, eksklusif memberi dan menerima. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita menerima apa yang sudah kita ibadahi. Kemudian menjaga sholat agar senantiasa tepat pada waktunya. Hadirin, salah satu sikap dan sifat kita sebagai orang yang bertakwa adalah sholat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai ulur-ulur waktu. Kemudian menjaga lisan dari segala bentuk kedustaan, perkataan kotor, adu domba, memgunjing dan lain sebagainya. Lisan kita jaga, karena banyak orang yang meleset dan masuk ke dalam neraka gara-gara lisan. Memang lidah tak bertulang. Kalau lidah bertulang, susah lagi. Menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ikmanu sitta bina nafsikum." Digelar oleh jika kalian bisa menjamin 6 hal, maka aku akan jamin kalian masuk surga. Pertama, jujurlah dalam berucap. Lisan kita, mari kita perbaiki, muhasabah bersama, jangan sampai tidak jujur dalam berucap. Dan kadang-kadang ketika kita mengucapkan insya Allah ya, insya Allah pakai iya, itu adalah insya Allah deh. Ketika dia tidak menepati janjinya, kan aku udah bilang insya Allah, jadi insya Allah dijadikan alasan. Kemudian tepatilah janjimu, tunaikan amanahmu, jaga kemaluanmu, tundukkan pandanganmu, dan jaga perkataanmu. Berakhirullah, menurut Ibnu Rajab, menjaga Allah itu mengandung 2 unsur. Pertama, Allah akan menjaga hambanya yang soleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya. Maka jangan khawatir, sebagai orang yang beriman kita tetap berusaha, seperti terjaga badan, anak, keluarga, dan hartanya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi sebagai orang yang beriman kita tidak perlu khawatir, tapi tetap kita berusaha ikhtiar. Karena dalam pembahasan agama itu ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ada yang pasrah banget sampai memperkosa pun dia bilang itu sudah takdir. Ada yang maksa
sekuler pikirannya. Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu bentukan manusia, komunis. Allah buktikan dalam kisah dua anak yang ditolong oleh Khidir. Nabiullah Khidir, anak tersebut ditolong antara orang tuanya dan orang tua yang soleh. Maka muhasabah juga buat kita semua. Keimanan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki juga berefek kepada kehidupan makhluk yang lain. Walau anak Allah amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqtaru bima kanu yaksubun. Walau anak Allah kalau sekiranya penduduk negeri beriman mereka semua kepada Allah, bertakwa mereka semua kepada Allah, fatahna 'alaihim akan kami bukakan buat mereka semua yang nur dari langit berkah buat mereka, yang keluar dari bumi juga berkah buat mereka. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan hujan, hujannya berkah. Allah keluarkan air dari bumi, airnya berkah. Jangan sampai Allah turunkan hujan jadi banjir, Allah keluarkan air juga jadi banjir. Muhasabah berdosa. Wa kana abuhuma shalihah, dan ayahnya adalah orang yang soleh. Diberikan nasihat kepada kita semua, jadilah anak yang, jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita sudah mensolehkan diri kita, insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh. Tapi anak yang soleh itu tidak ada dengan sendirinya, harus kita olah dan kita kelola dengan baik. Tidak ada yang sangatim abrak-abrak jumpa jaman dinasus sebuah bolong. Jadilah kau anak yang soleh. Juga harus ihtisab, harus usaha. Sesungguhnya berkata salah seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, sanak familinya, keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian hadirin Allah, itu yang pertama dari penjagaan Allah. Penjagaan Allah yang berikutnya, Allah akan menjaga agama dan imannya. Allah akan menjaga agama dan imannya. Maka kita wajibkan dalam diri kita, ketika kita terjaga keimanannya, alhamdulillah Allah sudah menjaga keimanan kami. Alhamdulillah Allah sudah memberi istiqomah kepada kami. Terjaga dari perkara syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang mengharamkan. Allah buktikan ini pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk dari hamba yang kami pilih. Jadi ketika kita sudah mensolehkan diri kita, insya Allah Allah yang akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Kemudian wa'lamu annallaha yahulu. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seorang hamba dan hatinya. Artinya, kalau kita pernah mendengar, Allah itu tidak melihat seorang hamba ila suwarikum, dari tampaknya, wasadikum, dari jasadnya, tapi Allah itu melihat seorang hamba dari takwa. Mungkin dia lebih ganteng dari kita, kembali kita ada ketakwaan. Mungkin dia lebih jago ilmu keduniaannya, tapi kembali kita ada ketakwaan dengan mereka, dengan tidak menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Tabari menjelaskan makna ayat ini dengan mengambil perkataan Imam Al-Bahar. Maksudnya Allah memberi pembatas orang-orang kafir dengan ketaatan dan memberi batas antara orang mukmin dengan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, jagalah Allah niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Penjagaan Allah terhadap manusia terwujud dalam dua bentuk. Pertama, urusan dunia dalam bentuk penyihatan badan, melampaukan rezeki, menjaga anak dan istrinya. Kemudian urusan agamanya, poin ini lebih penting dan lebih bernilai daripada poin sebelumnya, artinya urusan dunia. Bentuk penjagaannya berupa hatinya bersih, senantiasa terikat dengan Allah. Jadi dia mampu menanamkan dalam
ibaratnya waktu banyak orang. Kalau waktu sendirian, bohong amat, bodoh amat, gak ada yang lihat ini, itu munafik. Penuh rasa harap kepadanya. Ada roja, ada kaum yang mengakhiri hatinya. Aku sholat ini diterima gak? Aku berdoa ini dijabah gak? Aku bersedekah ini diterima gak? Senantiasa bertobat kepada Allah. Hadirin, walaupun kita tidak merasa berdosa, tapi tetap manusia itu tidak ada yang berdosa. Jangankan gerak kita, diam kita itu bisa saja mendatangkan dosa. Kita lagi duduk lagi minum teh sama istri, ada orang lewat, masuk orang itu tidak aman, bisa. Padahal kita nggak apa-apa, duduk doang ngobrol dosa. Atau masya Allah, cakep banget, itu dosa nggak coba dosa. Senantiasa bertobat kepada Allah dan kepadanya terbebas dari memperturunkan hawa dan nafsu, kecuali nafsu-nafsu yang tidak ada, kecuali nafsu-nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu-nafsu yang diridhoi itu dia kerjanya sama kita, waktunya sama yang diberikan oleh bos kita. Tapi kenapa dia rajin ke masjid, aku nggak rajin? Gaji dia sama dengan gaji kita, tapi kenapa dia memberi sedekahnya? Itu yang boleh kita berturutkan nafsu dalam kebaikan. Kemudian melalaikan menjaga Allah dapat berakibat hilangnya penjagaan Allah terhadap dirinya. Sedang penjagaan Allah di akhirat berbentuk terbebasnya kita dari azab dan neraka dunia dan akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falahu hayatan thayyibah. Siapa orangnya yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi amal soleh itu ada syaratnya iman dia kepada Allah. Ada orang yang baik tapi dia tidak beriman, kumaha Pak Ustaz, diterima amalnya? Kalau dia tidak beriman, maka tidak diterima amalnya. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa orang yang beramal soleh karena Allah, insya Allah ada solusi dalam kehidupannya dan Allah berikan kehidupan yang baik buat orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Hukum minta hanya kepada Allah itu ada dua macam. Pertama wajib, yaitu minta sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Inilah tauhid dalam minta, di mana jika dipalingkan kepada selain Allah hukumnya syirik. Jadi kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada manusia, udah basi. Jin sama manusia hebatan siapa? Kalau menurut kita, jin sama manusia hebatan jin sama. Bisa Nabiullah, siapa yang istananya pindah itu? Bilqis. Ketika Bilqis disurati oleh Nabi Sulaiman alaihi wassalam, kemudian Nabi Sulaiman ingin memberikan sesuatu kepada Nabi Bilqis. Kemudian bertanyalah Nabi Sulaiman, siapa yang mampu memindahkan istananya Bilqis kemana? Kemudian Jibril bilang, aku ya Rasulullah, aku akan memindahkan istana Bilqis sebelum engkau berdiri. Kemudian oke ya, bikin siapa lagi nih? Kemudian ada lagi yang akan tahan istilahnya. Dia asyik. Kalau di Bandung jadi Asep. Sunnah kemudian aku ya Rasulullah, aku yang akan memindahkan istana Bilqis. Berapa lama? Kau ketik sebelum melek, artinya fakta. Dan itu dari kalangan manusia, bukan jin. Berarti hebatnya siapa? Manusia. Kalau ada orang yang masih minta-minta kepada manusia, berarti dia kembali ke 3 tahun yang
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Demikian indah kalau kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Di sholat sering diingatkan, kalau dalam hadis qudsi itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Hada baini wa baini abdi wa li abdi bangsa. Allah jawab ucapan kita, hada baini, ini antara aku dan hambaku, wa li abdi bangsa, hambaku minta apa yang kau minta. Ketika kita sholat, maka teman-teman semua, indah kalau kita sholat itu mengerti apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tahu apa dan abdi hambaku sudah memuji aku. Jadi kita konsep di situ. Mau ada pembuluh lewat, mau ada gajah terbang, kita sudah ngobrol dengan Allah sampai nanti Ar-Rahman Ar-Rahim, asna'alanya abdi, hambaku sudah menjunjung tinggi aku. Sampai nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Hada baini wa baini abdi, ini antara aku dan hambaku, hai hambaku minta apa yang kau disuruh maksimal kita. Kemudian Allah beritakan kepada kita semua, was'alullah min fadli, mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Ketika kita minta itu cuma sedikit karunia yang Allah akan berikan kepada kita. Maka kita disuruh banyak-banyak minta, tapi jangan lupa mintanya jangan hanya urusan dunia, urusan akhirat kita banyak minta kepada Allah. Justru Allah murka kepada orang yang tidak meminta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Abbas dalam perjalanan dia dikabarkan bukan saudaranya ada yang meninggal. Kemudian dia menyuruh rombongannya, kita pikir sebentar, kita sholat dulu 2 rakaat. Kemudian dia merealisasikan wasta'inu bis-sabri was-salah, carilah pertolongan sabar dan sholat. Kemudian Ummu Kulsum, suaminya Abdurrahman bin Auf pingsan. Dia tidak menangis, dia tidak menjerit-jerit, tapi dia ke masjid, dia melakukan sholat 2 rakaat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian Ibrahim alaihissalam, istrinya ditahan di Mesir, kemudian dia sholat 3 kali 2 rakaat salam. Kemudian Allah menjaga istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun kita hendaknya sebagai orang yang beriman, ketika ada masalah, mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kisah pemindahan kursi Bilqis, namanya itu Asyik ibnu Barqiyah. Ummul bin Siti Aisyah berkata, Nabi Allah bersabda, sesungguhnya Ismullah al-A'zam digunakan oleh Asyik ibnu Barqiyah, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Ini sudah kalau teman-teman kita yang mendalami zikrullah bil hikmah, zikir kepada Allah hikmah-hikmahnya, salah satunya yang didawatkan oleh teman-teman kita hikmah itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, dia mendapatkan Ismullah al-A'zam. Padahal ada yang lebih dari itu, tetap dia harus merealisasikan itu dalam amal keseharian. Ada satu pendapat bahwa Ismullah al-Azam itu adalah ya ilah kulli syai' ilah wahidah la ilaha illa anta. Ada juga yang berkata lain ya ilah kulli syai'
Berhadirat Allah, yang berikutnya dari hadis tadi, ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang Allah tetapkan untukmu. Pada hakikatnya seluruh manusia tidak bisa berikan manfaat kepada sesama kecuali dengan takdir Allah. Sama kayak kita misalkan pilih bang, aku yang akan menjaga Allah, aku yang akan menjaga agama. Tetap dengan takdir Allah kita akan menjaga agama ini. Tetap dengan takdir Allah kita ngomong pagi ini tahu-tahu siang, jangan siang. Dan di waktu duha Allah panggil kita, Allah beresin ruh kita. Ya siapa kita? Apalah kita? Jadi semuanya dengan takdir Allah. Jika demikian sudah seharusnya seluruh permintaan kita ditujukan kepada Allah semata, bukan kepada sesama manusia. Sebab pada hakikatnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata. Kita berikrar, aku akan menjaga agama ini, aku akan mendakwahkan agama ini. Tetap ikrar kita boleh kita ucapkan, boleh kita mantapkan di dalam hati, tapi lagi-lagi Allah yang menentukan. Dan hadirin Allah, secara kontekstual, hadis tadi memberikan pembelajaran kepada kita semua makna tawakal kepada Allah. Mengambil sebab yang diberitakan kemudian menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah merupakan wujud keimanan yang sangat penting, bahkan merupakan keimanan para Nabi Allah. Dan tawakal kepada makhluk adalah perbuatan yang sangat tercela, sekalipun makhluk mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Al-insan bainal musayyar wal muhayyar. Kita ini manusia antara diperjalankan dan memperjalankan. Artinya ada hak untuk memilih. Jadi bukan seperti Jabariyah tadi, ya udahlah aku pasrah, apapun yang aku lakukan itu sudah tertulis, tapi dia tidak berusaha. Ada lagi yang usaha tapi kelewatan dan membuat takdir. Tapi itu takdir. Kalau kita tidak berusaha, kita nggak dapat apa-apain. Itu kan seperti kisah yang ada seorang ustaz, kemudian dikabur dia sama ustaz. Kemudian dia nanya, mimpi nggak semalam bertemu dengan ustaz itu di tempeleng? Enggak. Seperti itulah kita. Jadi ikhtiar ke percaya kepada takdir juga wajib. Ya kalau Jabariyah itu cuma 5, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mereka tidak percaya dengan takdir. Ada yang 6 dia pakai tapi tidak memberikan dalam kehidupannya pencerahan bahwa kita wajib usaha. Muncul Asy'ari Tengah. Jadi 6-6-nya direalisasikan, percaya kita kepada takdir, tapi kita juga wajib berusaha. Di al-insan bainal musayyar wal muhayyar, tentunya karena saya berlaku di pasaran. Kemudian memberikan pelajaran juga kepada kita semua, sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Kalau saya membaca buku Kiai Toto Tasmana, dalam bukunya itu orang-orang yang sudah mampu membangun dalam dirinya manis personality. Kemudian ada personality ini didukung oleh beberapa komponen. Pertama heart, yaitu hati. Kemudian head yaitu kepala, positive thinking. Kemudian head yaitu berbuat. Kemudian habit itu kebiasaan. Kemudian habitat itu lingkungan. Itu yang didukung oleh komponen tadi. Kalau kita sudah mampu menanamkan itu dalam diri kita, insya Allah sabar dan ridho, tawakal bisa kita raih. Sabar khususnya ketika mendapatkan kesulitan adalah menjaga hati dari menggerutu. Walaupun dia tidak terucap, tapi dia menggerutu. Ya Allah, aku masuk rumah sakit, saudaraku aku masukkan
menjaga lisan dari berkeluh kesah dan menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Ketika ada menimpa musibah, di samping wajib untuk bersabar, juga disunahkan untuk ridho bahkan jika mampu bersyukur. Dan kita pun orang yang tidak tertimpa musibah, kayak mana kematian misalkan, ada saudara kita yang meninggal, ada suami teman kita meninggal, kita boleh bersyukur kepada Allah. Bilang kepada istri kita, la yasbiqhu dzalik, jangan kedengaran sama kuping yang tertimpa musibah. Jangan sampai di kupingnya kita ngomong alhamdulillah, suami gue masih sehat, suami gue meninggal, tercela. Ridho terhadap musibah adalah yakin bahwa akibat dari musibah tersebut baik baginya, maka tak ada perasaan seandainya musibah itu tersebut tidak datang. Kayak kita nih, corona, ada nggak itu manfaat? Bagi teman-teman yang ada di kampung sana ada manfaatnya. Salah satunya dapat bantuan COVID. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, panjangkanlah usia corona. Salah doa. Corona selalu panjang. Kenapa kok biar panjang? Biar nanti dapat lagi. Adapun ridho yang hukumnya wajib, yaitu ridho terhadap perbuatan Allah yang telah mendatangkan musibah. Maka dalam diri kita, hadirin, tanamkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita lihat realita ketika teman-teman kita yang bercinta, misalnya ketika anak-anak muda dalam percintaan, ketika dia sudah mencintai seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai tidak ada celah bagi dia. Ketika si perempuan di sana, awam sana, di luar sana, Pak, nanti malam kita ketemuan ya, malam minggu nih, jam 8 dia janji. Si lanangnya, si cowoknya, kira-kira jam berapa dia datang? 6:30. Habis maghrib langsung standby. Tahu-tahu si cowoknya, si ceweknya nongol jam 9. Marah nggak ada si cowok? Gak. Abang maaf ya bang, aku tadi disuruh mak ke warung. Oh nggak apa-apa, baru 2 juta. Itu indah kalau kita realisasikan dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan azan, kita standby dulu di sini, nongkrong dulu di sini. Jangan sampai bukan nunggu komat doang, kadang-kadang duhurnya jam 3 aja. Jadi jam 3 duhur sekalian asar. Jadi kita simpel tuh. Jadi kita ngirit waktu. Itu ilmu yang kompleks juga. Jadi mari kita cerdas dalam menyikapi itu. Contoh yang lain, ketika kita menerapkan cinta kita kepada Allah, ketika si orang yang berkasih dan sayang tadi, walaupun dia sudah menikah, karena dalam Islam pacaran itu nggak boleh. Pacaran nggak boleh ya. Kamu pengen pacaran tapi sampai saat ini kamu tidak laku. Jadi ketika dia dicubit oleh orang yang dia cintai, apakah dia marah? Enggak. Neng, tanggung amat mungkinnya. Sekarang kita laporan ke teman-teman gimana? Kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, seperti Allah memberikan penyakit kepada kita, kealaan kepada kita, musibah kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak akan marah kepada Allah. Dan seperti itu pun tadi orang yang berkasih dan sayang, dia tidak akan marah. Bila perlu tambahan, ya Allah sakitnya saya turun doang nih, nggak usah juga. Didatang, ya Allah sakitnya cuma sakit kemana doang. Sakit yang lebih kayak DBD, kayak biar masuk rumah sakit, biar nggak disuruh sama bokap bisa. Itu tidak boleh. Dengan demikian terkait dengan musibah dan dua bentuk keriduan, pertama ridho terhadap perbuatan Allah, hukumnya wajib. Kita percaya dengan takdir yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ridho terhadap musibah itu sendiri hukumnya sunnah. Dan kemudian pelajaran yang berikutnya yang ada dalam hadis ini, kata Allah,
siapkan generasi kita. Di remaja Al-Husna, remaja Jelas Paul Husna, cari dan gali keilmuan yang bisa mendukung kehidupan kalian di masa depan. Jangan sampai pasif dan tidak mau mencari dan menggali keilmuan yang bertebaran di dunia ini. Belajar sepanjang hayat, belajar sejagat hayat. Kalau saya gitu, belajar sepanjang hayat. Dalam kehidupan kita ini kita disuruh belajar terus. Ya, kita tahu S1 ya udah berhenti. Atau sudah mengetahui sesuatu ya udah cukup deh, ilmu ini cukup buat aku. Dan menyiapkan generasi yang beriman, karena pemuda kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, masih bisa nggak kita berjamaah kayak gini? Kalau kita tidak melihat generasinya sekarang, kita bisa saja meninggal dunia saat ini, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Maka kewajiban kita mempersiapkan generasi muda yang beriman. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita mencontoh di bulan ini seperti pelajaran Nabi Ibrahim kepada anaknya yang dititipkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, bukan makan apa, tapi apa yang disembah. Dan kebanyakan orang tua sekarang makan apa nanti kalau bapak udah nggak ada, nah, usaha bapak sudah bapak turunkan, tapi kamu nggak mau bisa. Tapi kita lupa menurunkan keimanan yang baik. Banyak kisah-kisah nyata anaknya marah kepada orang tuanya, marah di sini. Jangan salahkan aku karena mama tidak mengajari aku berhijab. Jangan salahkan aku karena papa tidak pernah mengajak aku ke masjid. Ini banyak dari kita. Mereka memberontak, mereka tidak memahami, dan salahnya orang tuanya tidak pernah mengajak dan mengajarkan akidah yang baik kepada anak-anak kita. Saya teringat kisahnya Ustaz Ardian Tanjung. Jadi orang tua yang soleh, ketika makan anaknya dibiarkan di kamar. Kemudian beberapa bulan berikutnya tahu-tahu anaknya itu ketika disaksikan oleh orang tuanya, ketika dia hendak makan dia berdoanya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati buat kita. Kalau saat ini orang tua saat ini memang keilmuannya harus tambah-tambah mendidik putra-putri kita. Dilepas, bebas, bisa bablas, dikurung, bahaya. Dari internet, dari TV, dari komunikasi yang dia dapatkan, kadang-kadang tidak disaring lagi. Makanya anak-anak sekarang lebih pintar dari umurnya, dari usianya. Ini buat kita orang tua ada, jangan sampai kita merasa cukup keilmuan kita, akhirnya apa yang kita dapat dari orang tua kita dulu kita fokus kepada anak-anak kita sekarang. Itu beda. Dulu waktu kita kecil kita diomelin sama orang tua, takut. Tapi coba anak sekarang, Anda motor, doa yang jelek kepada Allah. Pak, jangan motor Pak. Ntar kayak teman saya udah malah stroke. Masya Allah, mudah-mudahan anak kita tidak hanya soleh dan soleh. Di Islam itu kan gak boleh Rabbana ahlana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyenang hati kami. Jadi bukan hanya penyenang mata. Kebanyakan kita yang kita inginkan sekarang ini menyenangkan mata. Apalagi musim sekarang sepedanya. Oh, anaknya beli sepeda biar gak nangis. Apa yang dibeliin yang terupdate buat dia. Tapi lupa dengan akidahnya. Kita lupa berikan pengajaran akidah kepada mereka. Jadi cuma nyenangin jasad doang. Dan jadikanlah
kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu jadikan kami, jadikan anak-anak kami imam. Imamnya bukan imam sembarangan, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita semua. Kemudian yang berikutnya, Allah tempat bergantung dan berlindung. Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibah illa bi idznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau kita dapati, misal kita belajar dari orang-orang yang ahli iman, kita belum datang ke rumahnya, dia udah tahu tujuan kita. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena memang di antara kita ada orang-orang tertentu yang ketika dia belajar sesuatu kemudian akan mendapatkan lebih yang Allah berikan kepada dia, seperti Asyik tadi. Itu kan manusia. Kalau dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia manusia biasa, tapi Allah berikan kemuliaan, maka manusia menggarisbawahi di manusia itu ada kalimat yang mulia. Kalau kita mengikuti kajian Abdul Somad di sana, yang berkait dengan yang ditembakkan itu tidaklah bagus, tapi yang bagus itu yang menembakkan, artinya kitanya yang mengolah dan mengelola kalbu yang ada dalam diri kita, sehingga dia akan berikan petunjuk kepada hati. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Kita berpikir andai dari zaman Babylon, dari zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini orang yang masih hidup, pikir nggak ya? Kalau sayang kita, mungkin kita diam saja, atau mungkin kalau sayang kita dalam waktu kerja, mungkin kita nggak bagi orang kerja. Semua itu sudah berarti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang lain, orang ladzina istakbaru, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kebenarannya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, itulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa kepada mereka. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang yang beriman. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri perkara yang gaib seperti terjadinya kiamat misalnya tetap tidak tahu. Ini manusia biasa, sholat enggak, zikir enggak pernah, dia bilang tahu. Dari mana pengetahuannya? Kemudian sunnah binafsi dor, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kebenaran dan tidak pula kemanfaatan bagi diriku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, dan apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat menundukkan pada sesaat pun. Dan banyak lagi kandungan hadis yang lain yang ada dalam hadis di ke-19 ini. Berarti Rasulullah dalam mengatakan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. Mukmin idaman, anak-anak kita seperti yang tadi itu ribut, biarin aja dia ribut, tapi tetap diarahkan. Artinya tetap diarahkan, dinasihati, jangan didiamkan. Kan kadang ada yang salah tafsir. Mentang-mentang ada anak-anak yang ribut, kemudian kita nggak boleh nasihati, itu juga salah. Wih, Nabi aja nggak pernah mengalir, nggak pernah mengalir. Tapi nasihati dengan baik. Nah, ini di masjid kita harus menghormati masjid karena banyak bapak-bapak yang lagi sholat. Jadi bukan yang nggak boleh dinasihati, cuma cara menasihati yang kadang-kadang orang tidak tahu. Akhirnya anak-anak ini nanti malas ke masjid. Kan ada beberapa saya mampir ke masjid, tahu-tahu imam ngomelin anak kecil. Woi, bapaknya yang kemari, bukan anaknya. Bapaknya kan kerja.
maknya masak. Jadi ilmu untuk menasihati yang lain itu penting. Termasuk ada pengajaran menarik menasihat belajar agar ilmu keinginannya dalam pengetahuan sehingga tersebut lebih berkesan dalam diri. Jadi secara tekstual, siapa yang konsekuen melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga di dunia dan akhirat. Beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dan menolak bencana dan mengeluarkan seorang dari kesulitan. Tidak mengatakan perkataan apapun yang tidak ada pendapat apapun selain kepada Allah SWT. Dan dalam kajian awal misalnya, alhamdulillah malah seminggu sembuh. Berkata apa sembuh? Bodrek ya. Bodrek mas sebagai wasilah yang menyembuhkan tetap Allah. Kalau misalkan bodrek yang menjadi menyembuh, ngapain lagi ada maramen, ada dan sebagainya. Jadi itu hanya wasilah yang menyembuhkan tetap Allah. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah. Kemudian menghormati waktu dan menggunakannya sesuatu yang bermanfaat sebagai Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berbenah. Hadirin Allah, ini saja nasihat kita pada kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan mudah-mudahan di Idul Qurban